Kalau lagi tour aku paling belakang. Jadi kalau sampai ada masalah, I'm responsibility orang yang paling belakang. Itu leadership quality. Banyak teman-teman yang orang top banget yang sekarang ini ya, tapi dulunya nyobekin tiket barengan saya. Sudah hadir bersama kita di sini Kak Inet Lemena, stage manager iya, show director iya, tapi kalau saya bilangnya yang megang panggung. Disitulah saya ngelihat backstage-nya David Copperfield. Disitulah saya merasakan gila nih orang-orang kerjanya. Baju hitam-hitam, nggak ngomong, jadi Selamat datang di Uncensored. thank you Kak Inet. undangannya Mbak Andini. Senang banget. Kenapa aku pengen ngobrol sama Kak Inet? Karena kayaknya itu kita tuh perlu apresiasi orang-orang yang ada di belakang layar. Orang-orang di belakang kamera nih. Ini benar-benar harus bisa diapresiasi karena kita audience ngelihatnya apa yang ada di depan aja. Kalau kamu bilang kalau jelek baru yang dicari, siapa sih yang ngerjain? yang ngerjain? Kalau bagus, wah Uncensored Andini bagus. Kalau jelek, kameramennya siapa ya? Produsernya siapa nih? Produsernya siapa ya? Benar-benar. Betul. Betul. Nah, tapi sebelum kita ke kerjaanmu, aku pengen tahu kamu lahir besar Jakarta. Ya. 29 Maret, jadi Aries ya. Aries. Pantesan kekeh. Enggak juga sih. Kekeh. Kita bener. Iya kan, terus anak ketiga dari 4 bersaudara. Itu masa kecil gimana sih orang tua dulu kerjanya apa? Ada yang hubungannya nggak nih dengan kerjaanmu sekarang ini? Enggak sih, cuman karena papa orang Ambon. Dari kecil kita selalu berempat tuh kalau pergi kemana-mana harus sama-sama gitu. Jadi kita zaman kecil itu nggak pernah tuh yang sekarang mau pergi sama temennya kemana enggak. Jadi kita selalu harus pergi bareng-bareng. Empat anaknya tuh 4 anak harus nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi semua kegiatan di rumah. Latihan karate, apa segala macam sekolah minggu semua di rumah gitu. Dan kalau opa Lemena ulang tahun di Teguh Umar, itu kita semua harus mengisi acara. Harus nyanyi, papa main gitar gitu. Jadi memang nggak tahu ya udah dari kecil kita orang Ambon pasti nyanyi-nyanyi, lenso-lenso lah segala macam. Zaman dulu mama papa kalau tahun baru kita semua di drop di Teguh Umar, terus mereka pergi ke Nirwana zaman dulu, nanti pulangnya berjemput. Jadi untuk kita kebersamaan itu dari kecil sih udah dibubuk lah, nggak boleh pecah belah lah kalau gitu. Pembagian tugasnya dulu gimana tuh kalau performance di rumah Nah, kakek? lucunya dulu Lolita sama Ria itu belajar nari pendet. Kakak nih ya, kakak pertama Dua kedua. kakak saya berdua menjadi pendet. Ya saya sama Dimas ya karena masih kecil ya berangasan aja gitu. Sampai di satu titik ulang tahun Lolita suruh nari tari pendet, nari Panji Semirang lah apalah pokoknya harus nari. Terus Ria dia senang nulis sampai sekarang pun gitu ya. Jadi dia baca puisi untuk yang ulang tahun gitu. Dia nulis tuh? Dia puisinya? nulis puisinya. Dan sampai sekarang acara apapun yang saya pegang, beberapa artis speech-nya dia yang tulis. Wow. Gitu. Nah, saya sama Dimas sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih kecilnya. Rusuh aja gitu. Nggak dikasih tugas juga? Nggak dikasih tugas juga. Maksudnya dengan arti kata nggak suruh ini, enggak. Jadi kita cuma jadi penonton yang setia dan foto aja gitu zaman dulu. Dulu papa mama tuh kan udah punya anak saat yang pertama kedua perempuan. Dia pengen punya anak laki-laki nggak pada saat itu setelah? Banget. Oh iya. Jadi kebetulan papa dulu angkatan laut. Jadi Lolita sama Ria lahirnya di Waru di Surabaya di kompleks angkatan laut. So when my dad move ke Jakarta, dia mau punya anak laki, terus ternyata perempuan lagi yang keluar, terus ya udahlah ya, udah 3 ini sebenarnya my brother sih agak kecolongan, jadi nyokap juga ya terserah. Makanya bedanya pendek banget. Jadi setelah saya lahir berapa bulan kemudian my mom hamil lagi gitu, nggak sengaja itu sudah cuek tuh mau laki kayak mau perempuan kayak terserah. So lucunya waktu dokternya bilang yang ketiga perempuan bu, itu my mom makan manggis 1 tampah supaya nggak keluar ini anak. That's the only thing. Kamu nih maksudnya? So waktu saya keluar setengah biru.
gitu. Karena mama memang gini, "Aduh perempuan lagi, udah deh." Dia makan manggis katanya satu tampah. "So ini jangan keluar deh, aduh perempuan lagi jangan keluar deh ini," gitu. Wah, Iya, dan wow, keluarnya terus? gitu, setengah biru gitu. Karena kebanyakan apa juga, ya Aries kan kekeh Iya. aja, hajar hajar hajar, akhirnya keluar. So makanya waktu keempat mama udah, "Terserah deh, mau laki kek, mau perempuan." Oh sama ini mau cerita, sampai naik, jet coaster. Hah, waktu hamil? Mhm, zaman Ria tuh zaman dulu. My mom masih driving. Waktu hamil Kak Inet, Mhm, Mama masih naik jet coaster? coaster masih driving. So when I born, my mom stop, driving. Anak dari berempat yang paling senang jet coaster saya. Umur 5 tahun pengen naik jet coaster nangis-nangis. Makanya kamu seneng ya kalau adrenalin show ya? Ternyata tuh itu ya, adrenalin show kan Iya iya, deg-degan banget kan mhm gitu. mhm. Oh itu Itu rahasianya rahasianya tuh. ternyata. Jangan Oke. ibu-ibu jangan ngikutin tapi naikkan doang. Kemudian juga dulu papa mama katanya sering ngajak ke luar negeri karena Ya papa karena kan usahanya. papa di penerbangan zaman dulu, Mhm. terus, karena kita punya kesempatan pergi kadang-kadang papa bagi 2. Jadi kadang-kadang saya sama Ria, Lolita sama Dimas, atau kalau bisa kesempatannya 4. Nah dari situ papa udah ngajarin. Mmm. Misalnya Dimas sama saya dianggap untuk suruh ngeliatin kopernya kita masing-masing kayak apa, Lolita sama Ria yang, pokoknya ngurusin ngitungin sampai kita yang, "Ini nih, yang ini nih," gitu. Jadi papa Mmm. udah kayak ngisi apa namanya, Migrasi. immigration card gitu. Kita semua harus ngisi, nggak boleh nanya gitu. Kalau nggak ngerti baru ditanya. Terus kita nggak pernah, karena dulu kan waktu kecil banget kan kita satu paspor ya sama ibu kan. Mhm. Sekarang nggak, jadi papa selalu sama mama ngajarin kita duluan, baru mama papa. Nggak pernah mama papa, terus kita di belakang. So, Ah, kamu duluan kalau ada masalah. Nah itu saya lakukan sampai sekarang. Kalau karena lagi leader. tur Aha. kalau lagi tur aku paling belakang. Jadi kalau sampai ada masalah, I'm responsibility orang yang paling belakang. That's sampai sekarang saya Itu leadership quality. iya, Leader, eat that last. gitu. Wow, dan ternyata kamu juga diajarkan organizing Mhm mhm. dari Dari kecil, kecil sebenarnya, heeh. ngitungin Oh koper. ngitungin koper, sampai sekarang juga ngitungin koper kan. Ini Mmm. kalau kopernya nggak komplit ya saya nggak keluar, sampai siapapun saya nggak akan keluar paling akhir. Jadi memang diajarin teliti? Mhm, nggak sengaja mungkin ya my 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 dad sama my mom ya, Ah hah. tapi itu yang terjadi gitu. Itu sih cerita ini nggak pernah loh, cuman setiap wawancara saya nggak pernah ceritain ini, karena mereka nggak pernah nanya hal yang seperti ini gitu. So this is my first time, mmm, 55 years saya nyeritain ini ke orang lain. Ya itu karena itu cikal bakalmu sampai Iya saat ini sebenarnya, sebenarnya kan sebenarnya. dimulai Makanya dari waktu cerita kecil, aku ya, iya juga ya, iya iya kan? juga iya. Kemudian, kuliah di Jakarta, Trisakti, Mhm, pariwisata, betul, tapi DO justru? Apa nggak lulus? mhm, Keluar? enggak lulus sih, Nggak, pokoknya mau keluar aja tahun ketiga ya kalau nggak tahun salah? ketiga jadi sebenarnya tinggal bikin Kenapa? skripsi. Kenapa waktu itu? Malas karena udah kena uang lah, Kerjanya apa waktu pertama kali? Cerita deh. mmm, kerjanya dulu awalnya sih jadi, apa ya, runners tuh pokoknya disuruh apa aja ya harus bisa lah gitu. Runners. Ya runners, limpetin baju. Penari yang kalau habis show tinggal dilempar saya ngelipetin, penarinya masih Ari Tulang, Mmm. almarhum Rina Gunawan, wah top-top lah orang-orang top itu. Siapa yang ngasih kerjaan pertama kali waktu itu? Sebenarnya kalau saya cari-cari itu yang sebenarnya Mbak Ati Ganda, Mmm. gitu. Jadi Mbak Ati Ganda itu punya Studio 26, Mmm. isinya penari-penari zaman dulu kan cuman ada GSP Production. Nah Mbak Ati keluar dari SM bikin, Studio 26 itu di Sungai Sambas. Dia untuk syuting-syuting lah apalah gitu. Nah berarti saya nongkrong sini aja, "Iya kamu di sini aja kerjain apa aja," gitu. Jadi saya, eee, syuting di Ancol zaman dulu ya datang awal pulang terakhir gitu.
Tapi sebenarnya yang saya cari adalah experience-nya, apa sih kerja ini. Mmm. Karena saya ngeliat kakak saya sih, kakak saya dulu penari, Lolita dulu penari di Mas Guru gitu. Ngeliat ngeliat show tuh, widih gila cinta Indonesia, wah gila keren banget gitu, kayak di Lido gitu. Nah, saya tuh seneng banget gitu ngeliat gituan tuh, wow, foto-foto Lolita gitu, wow I proud of my sister gitu. Oh. Tapi ternyata nggak ke situ, ternyata saya kayaknya sama Tuhan nggak dikasih ke situ gitu, karena Iya. kayaknya lu nggak gitu deh. Kan saya sangat percaya sama Tuhan, sampai detik ini tuh semua lalu lintasnya Tuhan yang ngatur, lu harus ke sini, lu harus ke sini, lu harus ke Cebur, lu harus ke gini, harus ke sini, itu sebenarnya Tuhan. Saya harus Berarti percaya. momentum bisa ke belakang panggungnya itu dan membuat kayak jadi tertarik? Itu karena nah itu, ternyata jalurnya nggak lewat Lolita, malah jalurnya lewat Ria, my second sister yang kerja di PHS. Namanya Permata Hijau Selaras kalau nggak salah. Ah Itu dia, perusahaannya bikin Buffalo Bills, bikin Tina Turner, bikin bikin Google apalah gitu-gitulah gitu ya, Kayak zaman dulu itu. promotor musik Promotor musik mhm. dan show gitu. Saya suruh nyobekin tiket, "Ayo mau jadi penyobek tiket? Ayo mau dong," gitu ya. Nggak Dibayar berapa? dibayar Nggak di nggak dibayar karena adiknya Ria lah gitu ya. Tapi banyak teman-teman zaman dulu kan nggak ada, jadi banyak teman-teman yang sekarang ya top banget, orang top banget yang sekarang ini ya, tapi dulunya nyobekin tiket barengan saya, gitu ya. Karena dulu itu menyenangkan gitu, wah orangnya keren-keren gitu, wah terus ya nggak ada perusahaan yang ngurusin itu kan, Iya, kita nyobekin tiket. Nah, pada titik David Copperfield pertama main di Istora Senayan, tahun berapa tuh? 89-an lah, 90-an. Oke. Eee, saya jadi koordinator penyobek tiket. Udah dibayar Wah, belum tuh? udah lumayan, 50.000. Wow. Saya jadi koordinator penyobek tiket. Jadi saya boleh boleh maunya jalan ngecek terus, oh ini udah ready dan karena itu udah PKW kita disuruh, tanda tangan NDA kita, set. Mhm, Pokoknya nggak boleh ngomong apa-apa kejadian yang ada di dalam. mmm. Disitulah saya ngelihat backstage-nya David Copperfield. Disitulah saya merasakan gila nih orang-orang kerjanya. Baju hitam-hitam, nggak ngomong, jadi saya gini, "Gila ini orang-orang ini sadis nih." Baju Udah tahu hitam ya? belum apa itu nama Enggak profesinya? enggak, cuma gila kerja banget, kerja. Udah habis itu saya ke Mbati gitu, terus tapi saya nggak di dunia itu, saya cuma di dunia runners doang gitu. Mmm. Pada saat itu tahun 90 saya, ikut Mas Ari Syahri almarhum. Mhm. Beliau adalah salah satu, stage manager, untuk saya adalah ya the best gitu ya, dia ngajarin saya. Saya ikutlah sama dia di BASF Award BASF Award Award, itu kayak musik ya? musik Iya betul iya. Mesti betul. dijelasin nih kalau Ya ya, generasi BASF sekarang. Award itu kayak, musik, lagu-lagu yang bagus apa Iya. yang pemenangnya dan pemenangnya dibawa ke Eropa, keliling Eropa dan untuk melihat, pabriknya BASF di Jerman. Oh wow, oke. Terus, wow gitu ya, terus kebetulan juga Harvey menang, Harvey ini kakak kakak ipar, ipar karena baru suaminya Lolit kawin, oke. kawin sama Lolita. Harvey itu saya ngefans-nya setengah mati sama dia. Jadi Oh, waktu dia nyanyi festival tuh saya rekam, zaman dulu kan bisa direkam TV kan gitu. Saya ulang-ulang. Jadi waktu tiba-tiba dia datang ke rumah, ngapain ya dia? Pacaran sama kakak gue gitu. So it's just like, oh my god gitu. Sampai sekarang saya masih a big fan of him. ah Terus, mereka bulan madu tapi dapat beasiswa, saya ikut. ikut nih sebagai apa nih? Jadi karena kru kita boleh bayar setengah dari perjalanan tripnya gitu, karena semuanya ditanggung oleh BASF Award. Terus saya berangkat kayak orang-orang bilang, "Lu ngikutin kakak lo bulan madu?" "Enggak, gue memang pengen ikut," gue bilang. Habis itu saya pinjam uang ke my parents karena waktu saya, tahun 88 saya nggak mau, sekolah lagi, my mom sama my dad cuma bilang, "Iya boleh nggak sekolah lagi tapi nggak ada uang bulanan lagi. Mmm. Kamu cari aja uang sendiri." Mau papa udah capek.
biayain kamu sekolah, kamu nggak lulus lagi. Dari situ sih sebenarnya. Terus pengen udah gue kasih lihat bahwa gue bisa gitu. Sampai ya itu, sampai saya pinjam saya balikin uangnya. Berapa inget nggak? Ah, lupa. Tapi nggak nyampe di atas 5 juta. Oke. In that day ya. Maksudnya masih 2,5 juta gitu. Wah udah ada. Aku balikin, aku pasti balik. Nah, perjalanan tour ini juga saya nggak ngerti kenapa my cousin tinggal di Genève. Saya bilang saya extend di Genève seminggu ya, aku tinggal. Iya boleh gue. Yang rombongan Lolita sama Harvey pulang, saya stay. Oh jadi ini kota kemana-mana Kemana-mana terakhir terakhir di Genève. Oke. Genève. Habis itu tiba-tiba lagi jalan nganterin keponakan ke sekolah, anaknya my cousin. Ada perempuan Indonesia nih. Wah ini penari nih, Mbak Inun gitu. Ngapain Mbak gitu jalannya? Enggak, Mas Guru ada show di Noga Hilton. Guru Soekarno Putra. Ngedenger Guru Soekarno Putra ya kayak waduh. Oh iya deh nanti aku main-main deh. Ya main-main aja sana. Terus aku tanya sama my cousin. Noga Hilton deket gak? Oh very near dia bilang. Besokannya saya ke sana. Ternyata state managernya Mas Syahri. Yang sering pakai aku. Begitu aku lihat dia gini. Inet, Mas ngapain kamu? Mau liburan Mas gitu. Gak lu harus kerja sini. Hah maksudnya gak lu bantuin. Gue kurang orang. Kan kalau keluar negeri kan emang minim orangnya. Gak lu harus ikut gue. Hah? Tapi lu tiap hari nggak ada uangnya ya Net. Tapi lu tiap hari harus sini. Oke Mas gitu. Udah. One week saya itu liburan dipakai kerja tiap hari latihan sama Mas Guru. Acara apa itu? Waktu itu kayak Pata gitu loh. Kayak acara Pata gitu. Conference pariwisata gitu. Terus seluruh dunia. Terus closingnya Mas Guru. Saya nggak pernah ketemu Mas Guru dan ini. Walaupun kalau Lita penarinya Pak Guru. Wow. Jadi saya waktu kerja seminggu Mas Guru tuh saya di belakang panggung tuh saya nggak pernah ketemu yang namanya Guru Soekarno Putra. I don't care. Pokoknya ini adalah show-nya Mas Guru. Karena saya latihan terus. Karena saya bukan di grup itu. Jadi kalau mereka briefing saya pulang. Oke. Karena saya cuman part time aja. Di situ pengalaman pertama? Itu pengalaman pertama yang kerja sama Guru Soekarno Putra tahun 1990 itu. Wah, apa tuh yang kayak rasanya ketika oh nih ternyata kayak gini nih kerja belakang layar? Gak ada rasanya seneng banget. Gak ada rasa susah, gak ada rasa apa. Gak dibayar juga cuek aja. Tapi itu balasannya Mbak. Nyampe di Jakarta saya dicariin sama almarhum Mas Lufti. Waktu itu menjadi direktur utama GSP Production. Ditelepon lah saya. Mau kerja sama Guru Soekarno Putra enggak? Masa gitu ngomongnya. Saya oke. Tanpa babi Bu. Jadi apa? Nanya enggak? Enggak dong. Ya terserah aja gitu. Tapi ternyata kesempatan itu awal karir aku sih. Itu awal ternyata Mas Guru bikin divisi baru namanya divisi Pasaraya. Jadi saya sendirian di lantai 8 Pasaraya itu. Ya udah kamu cari orang sendiri untuk bantuin kamu tanpa dibantuin oleh GSP Production satupun. Bikin apa pada saat itu di Pasaraya? Bikin jadi Mas Guru dulu sama pihak Pasaraya bikin itu loh Pak. Makan dulu kayak Manari. Makan tapi ada tontonannya. Dulu Pasaraya sempat bikin di lantai 8. Dan dulu waktu kecil juga waktu diajakin keluar negeri sama papa mama selalu nonton show kayak gitu itu, kan? Show yang night clubnya tapi yang minggu matininya. Jadi dimsum yang didorong tapi habis itu nonton. Tapi matini. Iya. Jadi memang dikurasi sama mereka yang untuk family-nya yang lainnya dipotong-potong. Itu waktu kecil. Ternyata sekarang ngerjain sesuatu itu, yang sama dilihat waktu pada kecil. Ya. Wow. Berapa lama bertahan itu? 6 bulan. Kemudian? Yang susah lah ya, harga segitu dapat tontonan ya masih orang lebih enak mungkin makan Indonesia di tempat lain lah ya gitu. Iya. Jadi tapi akhirnya tetap sama Mas Guru? Jadi 6 bulan akhirnya ditutup terus Mas Guru bilang udah ikut GSP aja. Jadi dari nol lagi saya. Jadi staf produksi aja gitu. Tapi karena saya seneng, karena saya sering nonton dan saya
apa namanya, senang aja bikin sesuatu. Sampai saya bikin, karena saya produksi, saya bikin terang. Karena saya ngeliat ini kok apa, GSP bayarannya tinggi, terus bawaannya cuman apa namanya, koper untuk ini. Saya nggak mau tuh malu-maluin banget. Karena udah sering nonton-nonton di luar, saya bikin terang di jalan Surabaya, Terang tuh kayak peti gitu kayak ya? peti gitu. Iya, iya. Tanpa bilang sama, manajer produksi saya, Mbak, ya. Saya beli 2 dengan uang saya kasih ke produksi, "Coba pakai ini." Ada rodanya silver, saya bikin gambar tempel sendiri. Karena itu standar luar negeri Luar begitu? negeri itu, saya bilang, "Nih kalau mau ini kayak gini dong." "Oh iya iya." Itu wah zaman itu orang ngelihat, gila gitu. Kayak Denny Malik bikin festival, sama koreografinya ada 5. Nah itu saya juga ini, backstage saya bikinin penarinya pakai wardrobe, ada kayak kayak mau tinju Aha. gitu, Artswing GSP Production, itu juga saya jahil juga. Jadi habis, koreografer siapa, terus Denny Malik, itu cuma ada waktu 15 menit. Semua penari saya di on stage, on position, mereka bukain jaketnya, terus kita yang ngambilin. Itu penari nge-cas, penari yang lain nge-cas, jring, Padahal gitu. itu staf-staf produksinya kan sebenarnya kan yang Iya ngambilin itu kan? iya, tapi kan Oh, penari kan beda kalau, nah iya. itu saya dalemi sampai sekarang gitu. Kalau saya kerja sama penari, saya kerja sama penyanyi, itu harus saya treat as a diva, as an artist professional, sampai sekarang. Karena mereka Karena kalau udah di-treat kayak gitu kerjanya bagus banget. Narinya jadi sok tahu, nyanyinya jadi bagus banget. Karena gue dianggap beneran, diapresiasi. diapresiasi. Rosa turun dari mobil aja, harus saya yang ada di depan mobilnya sebagai stage manager dan show director ya, bukan sebagai manajer ya. Dia turun harus saya yang jemput. Waktu konsernya dia ya. Wow, itu belajar dari mana, Kak? It's a gift sih. Maksudnya karena apa ya, terus mom and dad juga ngurusin kita, biarpun kita kan ada award-nya, begitu habis ngurusin makannya di restoran yang Oh, dari papa mama kayak mhm gitu? mhm, Setiap ada prestasi prestasi pasti diajak makan. Yang lain kurus ya cuman gua aja turun. oh, Menikmati. kemudian akhirnya resign dari GSP 92 ya? 92 ya 93 awal. Itu kenapa waktu itu mau resign? Enggak, karena, 2 tahun dalam dalam masa itu banyak sekali mulai bermunculan, show-show, terus mulai lagi ada zaman dulu ada, grup-grup tari yang lain, mulai ada konser-konser luar negeri ya, konser luar negeri. Mmm, Itu kalau kerja di GSP nggak boleh nyambil. oke. Jadi saya bilang sama Mas Guru, "Mas saya boleh nggak ya, keluar?" "Kenapa? Gajinya kurang?" "Enggak." "Oh posisi saya udah jadi production manager." "Enggak Mas, saya mau cari pengalaman, saya mau cari pengalaman pekerjaan. Saya udah dapat, basic dari Mas Guru yang sangat kuat, nah ini mau saya kembangin di luaran gitu dan saya pengen cari yang" "Iya boleh, tapi tetap, Mas Guru boleh boleh saya boleh manggil kamu nggak?" "Boleh boleh Mas, boleh. Saya mau jadi freelancer." Dan Mmm. sampai saat ini saya masih freelancer. Takut nggak ketika waktu itu memilih menjadi independen? Takut banget, takut nggak terus tapi aku, gini, karena aku bukan takut apa ya, aku harus mulai dari titik nol lagi. Nggak masalah sih untuk aku, jadi aku harus fight sama itu. Makanya ketemulah beberapa orang yang sebenarnya related juga sama keluarga gitu. Jadi kayak Mas Toto Arto tuh, pacarnya Donna Bolang. Nah Donna Bolang dulu partnernya My Sister kayak gitu-gitu Mhm. di PHS. Jadi saya belajar sama dia, "Mas, gue udah nggak di GSP, pakai-pakai oh iya boleh nih Sting mau ke sini," tahun 94 Sting pertama kali. "Iya mau Mas."
"Kamu jadi ini ya, production lokalnya, asisten aku." "Iya boleh boleh Mas." Ngangkatin kabel, ngurusin box-box, nya Sting dan segala macam gitu. Di saat udah jadi head of production-nya GSP pada GSP. saat itu kan? Iya iya, nggak masalah juga gitu. Tapi kayak gitu jadi wah, jadi tambah wah decision gue bener nih, punya pengalaman lagi, punya belajar lagi gitu. Ah hah. Ngurusin kabel, ngurusin box, pokoknya semua kayak nggak tidur aja zaman dulu tuh umur-umur berapa tahun tuh, masih 21-an gitu Oh, gitu. masih 20-an pada Mhm saat itu. mhm mhm. Kemudian dari yang konser-konser bisa akhirnya kayak ke fashion show lah, Itu sebenarnya bisa karena apa? Denny Malik sih, di GSP. Oh, oke. Jadi waktu itu di GSP itu ada Mas Guru, ada Denny Malik kan koreografernya. Mhm. Jadi nah itu juga Tuhan coba jadi saya punya ada partner namanya Aryo di produksi. Saya suka agak ngiri gitu, "Oh, Aryo kok Mas Guru?" Terus saya dapatnya Denny Malik terus gitu. Fashion show, ketemunya fashion show. Apa tuh, ikut fashion show yang, Femina bikin tuh LPR, Mhm. terus diajak, Denny Malik ke London, Paris, ngurusin fashion show-nya Etwad Huta Barat, kayak gitu. Tapi memang Tuhan mungkin ngasihnya ya nggak ke Mas Guru, tapi kan saya pengen banget, maksudnya yang kalau ikut Mas Guru tuh kayaknya pelajarannya dapet gitu. Kalau Denny saya seneng-seneng aja gitu, tapi ternyata Tuhan buka jalan itu. Sebagai apa tuh sama Mas Denny? Sebagai asistennya Denny Malik, ngurusin semua produksi kebutuhannya Denny Malik. Karena Oh. dia sebagai koreografernya, kebutuhannya saya yang ngurusin, gitu. Sempet nggak akhirannya pernah ikut sama Mas Gurunya langsung? Pernah, Pertama kalinya apa tuh? pertama kalinya waktu itu kalau nggak salah opening Sogo, Mmm. Plaza Plaza Indonesia lah, Indonesia? Sogo zaman dulu. Itu, terus saya waduh, terus waktu itu pernah sekali, karena bukan saya sendiri tapi semua satu-satu. Jadi nggak pernah yang sendiri, Ah tapi hah. kalau Sogo emang saya yang iniin. Oh, wow. Tapi habis ternyata setelah saya keluar dari GSP, malah banyak yang make saya bukan Denny Malik, Mas Guru? Mas Guru. Saya dibawa ke Korea Utara, Wow, itu gimana show apaan itu di Korea Utara? jadi, setiap bulan April tuh seluruh dunia diundang ke Korea Utara untuk, Kim Il Sung ulang tahun kalau nggak salah. Iya iya iya. Jadi ada festivalnya, itu juga suatu yang menarik lah ya. Terus kita sendiri itu kota menarik sekali. Iya, itu sebagai apa pada saat itu di Korea? Sebagai koordinator produksi GSP Production. Udah Bawa bertanggung jawab tinggi dong iya itu? udah, Mmm. bawa kita 40 orang ke sana, ke Korea Utara. Wow, terus ke Korea Utara terus ke mana lagi? Sama Sama Mas Mas Guru Guru? Korea Utara, Hong Kong, mana ya satu lagi, oh Singapura kita. Nah Singapura, eee, itu saya tahun itu merasakan sebagai stage manager yang benar, karena kita main di teater di Singapura, Mhm. itu saya nyapu aja nggak boleh, "No no no no, nggak boleh." Biasanya kan di sini kita sapu-sapu aja, sebel kan ngelihat itu gitu. Terus, di satu ruangan yang pokoknya stage manager itu dihormati sekali di teater, di luar Mmm. negeri. Mhm. Jadi kalau ditanya stage manajernya siapa, udah langsung Itu jenderalnya itu lah? jenderalnya langsung. Oh gitu, Makanya wow. saya kalau ditanya enakan jadi show director apa stage manager, dua-duanya sama, ya karena itu aja, kalau show director mungkin karena status, Ah hah. mungkin honornya jadi lebih tinggi dibandingin stage manager gitu. Tapi kalau keluar atau kayak Java Jazz 18 tahun saya dipakai 18 tahun, setiap setiap, apa namanya, artis luar nanyanya, "Where is your stage manager?" Mmm. Gitu. Jadi saya nggak harus jadi show director, nggak jadi stage manager pun iya. Jadi stage manager kerjaan sebagai stage manager pertama kali waktu di Singapura itu? Enggak, tapi dihargai, Oh dihargainya? dihargainya iya, Oke. dihargainya iya sebagai stage manager. Apa tuh momentum yang akhirnya tahu nih udah naik pangkat nih jadi stage Nggak tahu manager? sih sebenarnya Mbak, tiba-tiba tiba-tiba, eee, Mas Okta, almarhum Okta Riyadi, Mhm. waktu itu Merah Putih, saya inget banget show-nya Titi DJ.
2005 apa 4 gitu. Sang Dewi. Mhm. Tiba-tiba ada posternya show director, Ine Teme. Show director apaan ya? Mas ini apa? Nih pokoknya udah kamu namanya show director aja. Oh, itu jadi disematkan? Disematkan lah gitu. Oh, bayarannya juga sesuai nggak dengan Oh show ya director? enggak lah. Enggak lah. Pokoknya namanya aja, oh ya udah gitu. Makanya sekarang banyak banget orang show director tapi nggak pernah jadi stage manager ya jangan dipercaya itu. Oh gitu. Mhm. Terus akhirnya bener-bener bisa masuk ke show director-nya itu gimana? Ya terus aja tuh habis itu kan orang make, terus ini show director. Tapi kan saya nggak pernah segini, sebuah title itu hanya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau untuk saya ya, dalam pelaksanaannya enggak sih. Nggak ada satu unsur pun untuk saya ya, saya, nggak ada satu unsur pun di dalam sebuah organisasi, pertunjukan berhasil tuh nggak ada satu unsur pun yang nggak mensukseskan itu. Not even the runner, nggak ada tuh. Semuanya sukses karena semuanya bekerja dengan baik. Mau jadi runners kek, mau jadi stylist kek, mau jadi make up artist kek, mau jadi bagian, konsumsi kek, nggak ada. It's a team. Makanya saya nggak pernah bilang, terus saya enggak, it's a team. Beneran, saya juga kalau nggak ada teman-teman, nggak ada kru saya, nggak bisa deh, saya cek dulu deh. Ini pada bisa nggak? Kalau bisa saya oke. Gitu. Jadi bukan hanya bertumpu di satu Inet Lemena, Enggak, enggak. tapi there's a whole Udah whole team. team. Yes, yes. Itu Kak Inet mulai kayak belajar kayak itu ya, teamwork. Mhm. Itu mulai kapan tuh ngerasa kayaknya itu gue nggak bisa sih kalau nggak ada tim gue ini nih. Apa ada momentumnya nggak merasakan itu? Sebenarnya mungkin nggak sengaja kali ya. Tapi itu yang jadi kenikmatan tersendiri sebenarnya. Oh kalau ada dia, saya maksudnya bukan jadi apa ya, oh saya harus selalu sama krunya ini, enggak. Tapi kalau ada gitu, kayak orang lain ya, saya ingat, yang pertama kali bikin bahwa ada kru yang khusus pegang MC itu sebenarnya saya pernah. Khusus pegang MC? MC. Oh, Zaman dulu kan nggak ada Mbak, nggak ada, iya. mana ada Mbak, kalau jadi apa, jadi MC nggak ada. Tapi saya kasih satu kru untuk MC, just in case ada apa-apa. Kan saya bilang, kalau sampai jelek, yang jelek namanya MC-nya loh, bukan kita loh. Kasihan kalau salah. Gitu. Jadi makanya kalau artis turun bilang terima kasih sama kita semua, ada credit title, itu satu kebanggaan tersendiri buat kita yang kerja. Karena kita sendiri yang mencoba untuk memberi kenyamanan kita kerja. Kayak sekarang Mbak Nini tinggal duduk, kurang apa? Ada yang ini, ada yang itu, masang ini, masang itu, ready, go. Udah jadi enak, lancar, udah nggak usah mikir lagi Mbak kalau gitu kan. Mau ganti orang nggak apa-apa, tapi posisi itu jangan sampai ada yang lost, gitu. Mhm, mhm. Sebenarnya sama aja sih sama pelajaran hidup sih sebenarnya. Kalau kita udah yakin, sudah diingatkan jangan telat ya 15 menit sebelumnya, gimana caranya saya dari Cinere lewat mana, macet gitu. Sebenarnya Menghargai sama aja. waktu ya. Hmm? Karena begitu nyampe saya masih bisa istirahat, masih bisa Wow, disiplin itu juga yang aku belajar. Karena aku beberapa kali juga pernah kerja mhm. bareng sama Kak Inet. Soal disiplin waktu itu aja nggak hanya treatment terhadap Iya ya, talent, iya ya. tapi penghargaan kepada waktu. Karena kita ada rundown, Mhm. iya kan? Dan di mana kita culture orang tuh pasti ngaret, Ngaret. iya kan? Paling sebel makanya kalau dibilang, "Pasti ngaret." Enggak akan ngaret kalau sama gue. Tapi kita harus berani, Mbak. Karena kalau ngaret tuh bukan karena kita yang bikin bikin jadwalnya, Mbak Nini datang jam 1 naik panggung 1:30. Itu beda sama orang bilang Mbak Nini JR 1:30 itu beda. Mhm. Kalau saya Mbak Nini datang jam 1, 1:30 on stage. Itu bedanya. Nah, kalau udah gitu kenapa Inet bisa on time? Karena saya bikin briefing 2 jam sebelumnya sama tim. Andini datang loh jam 1. Jangan sampai baru Andini datang mic saya belum nyala ya.
Itu tugasnya. Make sure Mbak Andin on stage, mic-nya udah on. Jangan gini lagi, mic gue mana? Kok mic gue mati nih? Begitu Mbak Andin pegang tes, saya paling sebel tuh kalau dibilang, udah nyala, udah. Aduh, udah dibilang nyala kali. Gitu. Itu aku juga kesel banget. Kesel Iya. banget. Pejabat, aduh, just trust us. Ini karena dulu sama papa mama kebiasaan bagi tugas itu kali juga ya. Maksudnya terorganize untuk semua ya. Dan itu terbawa di keluarga ini. Kalau lagi arisan ada yang meninggal, itu udah automatically langsung kayak kita ngerasa all my mom, sister and brother is Muslim. Gitu. Jadi kita nggak pernah liburan. Jadi lebaran nggak boleh pergi kemana-mana. Mama orang mana ya? Mama orang Sunda. Oke. Jadi harus keliling kakak-kakaknya yang 8 orang itu. Nggak boleh liburan. Jadi kita nggak pernah liburan tuh teman-teman lebaran yang Kristen liburan kita. Apalagi Natal nggak liburan juga gitu. Tapi dari situ begitu ada yang wafat, salah satu uak kita, anak-anaknya nggak bisa kerja, ya kita yang turun ngurusin ambulans, ngurusin tenda. Biarpun kita nggak ngurusin how to pray-nya, tapi make sure bahwa tendanya terpasang saat itu. Terus ngurusin lolet tuh. Kalau ada siapa yang, iya bu, karena anak-anaknya juga kasihan kan kalau suruh gitu. Itu udah terbagi, Dimas ngurusin parkir lah ya, lu ngurusin forerdernya besok jam berapa lu ngurusin. Itu udah automatically nggak disuruh. Wow, udah punya in-house show management sendiri di keluarga. Tinggal telepon gitu. Yang pasti mic-nya nyala tuh kalau buat itu pasti nyala. AC lah suruhnya tambahin sound system gitu. Udah automatically aja sih. Karena mentality itu juga kali ya, kainnya tuh selalu dipakai sama banyak orang. Mau itu konser Erwin Gutawa, mau fashion show. Iya. Kemarin makanya setiap ada acara besar ada dirimu di belakang layar itu gitu. Gak tahu juga sih, nyaman kali, apa terlalu murah aja dipakai terus. Gak tahu deh makanya. Tapi ya kayak Mas Bian ya bertahun-tahun gitu, maksudnya Mas pakailah orang. Mbak Dewi Gonta udah 18 tahun, 2 tahun yang lalu saya bilang, Mbak gantilah Mbak, sekali-sekali saya jadi saya pengen jalan-jalan saya pengen jalan relax, nggak tegang kalau pintu dibuka itu. Di Java Jazz ini? Di Java Jazz. Ya nggak bisa Mbak. Oke. Karena untuk saya udah lagi nggak kerja apa-apa Mbak. Sebagai koordinator stage manager ini. Kalau di dunia pertunjukan namanya, producer stage manager. Jadi dia posisinya, kalau producer stage manager tuh biasanya kalau tour, ini lagi jalan, producer stage manajernya pindah ke kota lain untuk nyiapin. Itu saya udah setingkat itu. Ya tetep lah, nggak pernah nonton juga, cuman ini main udah saya cabut. Tapi satu lagi yang sebenarnya kelupaan. Di tahun-tahun saya nganggur. Kapan tuh nganggur? Tahun ya itu keluar dari Mas Guru. Kan mulai nganggur-nganggur itu. Saya belajar juga satu yang namanya talent, namanya LO. Saya LO-nya Beyonce waktu kesini. Saya LO-nya siapa si botak drummer Phil Collins. Saya LO-nya Bon Jovi. Ini musisinya langsung? Iya dong. Saya pernah masuk ke dalam pesawat, jemput pesawatnya si Phil Collins kok. Tapi orang bilang kan nggak pernah ada. Karena sampai sekarang kalau kerja sama saya jadi stage manager dan LO, lu nggak boleh foto sama artis. Ya. It's a no-no. Kok bisa akhirnya waktu itu jadi LO? Karena Mbak almarhum Mbak Danti. Jadi waktu saya keluar, saya belajar lagi dari awal gitu. Mas Soto bilang, tuh Dan ini tuh lagi nganggur-nganggur. Ya lu jadi LO aja ya gitu. LO ngapain Mbak? Yang ngurusin. Dia mereka mau berangkat.
mereka make sure makannya mereka bener gitu, oke. Saya dipakai sama Mas Adri Subono, bos saya masih Melani. Melani Subono. Melani Subono dulu masih koordinator talent. Nah, saya anak buahnya dia tuh. Ngurusin Arkarna, ngurusin Boyzone. Cemen deh. Pokoknya seru. Makanya kamu jadinya terbiasa mendivakan manusia Masih, itu. ya. Green Day, saya nemenin minum bir saya nggak minum bir, cuma mereka mau minum bir di Kudus Bar, Green Day. Tapi itu nggak bisa terungkap, memang nggak pernah ada fotonya karena memang nggak boleh. Lesson learn-nya apa sih kayak ngurusin manusia itu, manusia apalagi yang udah punya nama ya. Lesson learn buat dirimu. Dia manusia biasa sih. Sebenarnya yang rahasia itu kan manajemennya. Makanya saya yakin gitu Pak. Jadi kalau ada apa-apa yang ini, saya ke artisnya aja. Ini boleh ya. Kalau lewat manajemennya belum tentu. Untuk artis lokal ya. Sama KD, sama UT, sama Titi DJ, Bung BCL yang pernah saya pegang lah ya. Rosa udah terlalu sering. Terus Afgan. Selalu ya. Gan mendingan gini aja ya. Gini. Bener ya, gak apa-apa. Jadi sebenarnya artisnya gitu. Dan saya banyak belajar dari mereka. Kayak Kylie Minogue saya pegang juga. Kylie Minogue untuk saya satu-satunya artis yang production manager bilang, dia gak akan ninggalin venue kalau semua kontainer dia udah ketutup and ready to go. That's Kylie Minogue. Oh wow, jadi dia benar-benar nungguin sampai sekelar. Biasanya kan artis habis nyanyi langsung pulang ke hotel. Iya. Kita mainnya di SCC itu dulu, yang di jauh itu. Dia nunggu di ruangannya. Sampai production manager bilang we ready, udah baru dia pulang. Pernah gak dimarahin klien atau artis? Dimarahin artis sih belum. Belum ya, maksudnya? Kayak kalau sekarang udah gak berani deh marahin klien. Enggak, maksudnya enggak. Maksudnya aku kalau dimarahin tuh marahinnya kayak apa sih maksudnya? Komplain mungkin atau ya tantrum aja gitu. Enggak sih. Enggak. Karena sebenarnya yang aku jaga itu tuh. Yang aku jaga jangan sampai orang nggak mau sama Inet malas kerja sama dia gitu. Dunia ini perlu dengan kebohongan, Mbak Nini. Kadang-kadang orang wah gila, makasih ya bagus. Tapi habis itu besokannya sama Inet jangan. Gue nggak mau lagi sama Inet. Tapi nggak pernah langsung direct dimarahin atau tantrum gitu nggak. Dunia ini perlu dengan kebohongan seperti itulah. Tapi udah terlihat gitu. Makanya orang yang pakai saya sampai sekarang menggunakan jasa saya kebanyakan orang-orang yang repeat. Yang repeat aja. Untuk saya nggak apa-apa. Repeat tapi sering ya, gitu sering. kayaknya. Setahun 2 kali, setahun 3 kali. Repeat. Jadi ketika dari tahun menganggur itu setelah keluar dari GSP sampai detik ini nggak pernah ada nganggur dong? Ya nganggur loh waktu pandemi nganggur. Oh iya, waktu pandemi. Iya. Pandemi. Itu pelajaran besar buat aku. Ya. Tambah tidak boleh menyepelekan pekerjaan. Karena sometimes pekerjaan itu bisa diambil sama Tuhan. Dan lu gak bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun. Itu nomor 1 yang saya doa bukan Tuhan gimana caranya dapat duit, enggak. Gimana caranya saya terus sadar, gimana caranya saya harus selalu bisa mengambil kebahagiaan dari ini semua. 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Disitulah saya banyak sama teman-teman yang lumayan rezekinya. Kita bantu teman-teman yang udah makan cuman pakai nasi sama kecap. Telur sama kecap, nggak pakai nasi. Tapi kita kasih uangnya sama-sama, lo harus balikin. Tahun berapapun juga. Puji Tuhan alhamdulillah 2023 mulai balik-balikin.
200 perak. Karena saya nggak mau ngasih mereka gitu aja. Ini gue yang bantu, tapi lo harus balikin, harus balikin. Berapa tahun pun juga, harus balikin. Dan itu ada catatannya. Karena untuk aku harus sober, harus apa tuh namanya? Harus selalu 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 sadar, jangan jadi orang gila gitu. Karena Tuhan ngambil semua kegiatan aku yang saya lakukan bertahun-tahun. Itu caranya diambil dengan, dan Java Jazz 2020 terakhir saya nginep di Borobudur, makan siang sama Dewi sama Dimas. Makan siang, begitu makan siang Jokowi ngomong pasien nomor 1. Dan rumahnya di Cinere pasiennya. Pasien nomor 1. Itu setelah kita makan siang tuh. Itu saya, Dewi sama Dimas, gila nih kalau dia sebut kemarin hari Minggu. Java Jazz kosong. Itu runtuhnya. Masih ada show 1, terus habis itu 3 show dibatalin. Mulai dibatalin. Itu kayak keren gue. Ini gue mau kemana ya? Nggak pinter masak, nggak jago nulis, nggak ada nggak ada nggak ada yang bisa saya kerjain, Mbak. Cuman ngibur nyokap yang ada di rumah yang tiap hari mau pergi, ngibur aja itu. Apa aja sekali beli main apa namanya istilahnya tuh, karambola dibeli, apa sekarang numpuk tuh. Karambola ini semua dibeli. Hanya untuk kita supaya kita nggak menerima ini dengan sedih gitu. Ya. We have to enjoy it. Yang penting kita bisa makan loh. Yang penting kita bisa makan. Kita bisa makan apa aja, harus bisa makan. Itu kayak kerang, itu Java aja tuh kayak cuk, selesai lah hidup lo. Itu saya nyeselnya setengah mati tuh. Wah tau gitu gue dari begitu mulai setahun setengah mulai virtual. Ini gak dipakai juga, Mbak. Gak ada panggungnya. Teman-teman yang dulu cuma jadi production manager, itu sekarang di tahun itu lebih tinggi dari saya punya kantor. Kenapa? Mereka beli kamera pelan-pelan. Semua syuting tuh pakai mereka. Oh wow. Saya bilang nih contoh, kita akan pernah di bawah di saat itu gitu. Boy kerja, ayo mbak. Boleh mbak, nih saya ada syuting, bantuin ya mbak gitu. Iya boy. Gratis boy. Yang bener mbak, iya gratis boy. Ini pada orang-orang kru dulu. Kru ini mereka. Tapi saya belajar jadinya, oh gitu. Abis itu mulailah syuting kan, ada fashion show pakai ini caranya gimana. Jadi saya tahu bisa ngomong Mas Jay. Jangan gini Mas, karena kalau secara kamera tuh kamera gitu. Gitu. Jadi lesson learn-nya dari pandemi justru apa kalau buat Kak Inet? Harus bersyukur apa yang pernah kita dapat. Dan kita jangan mau apa ya, dan banyak belajar aja sih. Saya agak telat sih, maksudnya saya agak telat untuk belajar yang lain pada saat itu. Sangat telat gitu. Begitu pandemi, I cannot do anything. My sister masih bisa nulis kirim ke sini. Saya udah nothing. Nggak bisa apa-apa saya. Jadi kosong benar-benar 1,5 tahun gitu. Wow. Udah sampai mana ya Wow. gitu. Sober. Sampai ketika akhirnya pekerjaan pertamanya lagi Lupa man. Saking udah habis itu langsung ini kan back to back terus kan. Back to back tuh. Pakai masker segala macam gitu. Ketika dikasih kerjaan lagi sama Tuhan sampai back to back sampai saat ini pun juga masih berjalan gimana? Itu pembelajaran bahwa duitnya jadi terlalu banyak ya, karena semua orang setiap hari saya mau di antigen. Oh ya. Terus saya bikin sistem dan saya laporin ke kepala dinas DKI
untuk disetujuin. Jadi kita, mencoba untuk tetap boleh jalan, tapi pakai protokol kesehatan untuk di backstage. Jadi misalnya backstage-nya bisa ini, kita saya sama teman-teman bikin, jalur-jalur protokol gitu, protokol Mmm. kesehatan. Ya ya ya. Jadi kalau artis nunggunya di sini. Nah itu seneng banget, artis tuh nggak banyak, sekarang kan anturadnya 13 tuh. Heeh. Dulu nggak, sama saya nggak boleh 5, bisa kan? Bisa, Nah, ternyata bisa. ternyata bisa. Ketika Tuhan ngasih begitu banyak rezeki lagi setelah 1,5 tahun absen, Mhm. gimana rasanya, Kak? Ya seneng sih, seneng, aku tuh ngerasa bahwa, eee, kerjaan aku semua orang butuh duit, semua orang butuh. Tapi kalau aku butuh duit dan butuh pelajaran. Sampai sekarang pun contohnya sama Mbak Andini gitu, show nggak pernah JR, nggak pernah, latihan di tempat show, tapi terus show, Ya, ini yang waktu yang kita kita di di Paris Paris. 2022 ya? Ya, Mhm itu juga kan pengalaman baru untuk saya, pelajaran baru untuk saya, ternyata bisa kok, mhm. Nggak ada JR, nggak nggak ada ada JR, latihan, nggak ada latihan, nggak nutup ada jalan di Paris ya? nggak ada sound check, Nggak ada sound gamelan, check, itu iya. begitu ditutup, polisinya cuman bilang, "Kalau lu telat, gue tetap jalanin." Nah, Heeh. penari gue ketabrakan pasti. Ada penari, ada fashion Fashion show, show, ada ada anggun anggun, ada pemain gamelan di Paris di loh. Paris, Daytime ya, ini daytime. rame loh jadi pada saat itu. Jadi lucunya di situ saya belajar gimana caranya, jadi JR-nya adalah penarinya kita bawa ke tempatnya di Mhm, pinggir, di catwalk, di kok catwalk apa sih namanya, pedestrian itu. mhm. Terus, itu nanti titiknya di situ ya, nanti nariknya ngadepnya ke sini ya gitu. Itu kan suatu pelajaran yang baru sebenarnya. Kreatif, lu mau Iya, iya, mau ya, nggak mau gimana di-push. caranya itu harus harus ada, begitu jalanan ditutup kan langsung tempel langsung bilang ke penari yang di dalam, "Pokoknya itu ada kuning, gua taruh kuning." Dan sukses Dan by the way. Syukur dan on time, alhamdulillah. Dan on time. time on time. Semuanya. Setelah itu jalanan langsung Jalan dibuka langsung buka, lagi. 10 menit Wow, Mbak Andini sama VIP lewat, set mobil lewat. gila. Itu gila banget. Apa ukuranmu kalau gitu sebuah kesuksesan? Nah, sukses itu kalau saya siapa yang bayar saya. Kalau ya dia bilang, "Gila keren banget," udah saya nggak peduli sama orang yang nonton. Karena kita nggak bisa pleasure everybody, Mbak. Ini, "Net aku suka tapi aku nggak suka yang ini," ya nggak apa-apa. "Net, gila gue nggak suka lagu-lagunya terlalu mellow," nggak apa-apa juga. Tapi yang bayarin suka, Mmm. nanya kapan lagi kita bikin konser. Jadi untuk aku terserah gitu ya, sebenarnya dia mau ada yang bilang seneng nggak, ya terserah pokoknya yang konsernya, yang bikin konsernya, artisnya seneng. Udah untuk saya itu aja. Sampai sampai susah payah saya mikirin kemarin yang Son of Colors itu. Ya. Susah payah saya bikin gimana caranya, artisnya kan Andi Rianto. Aha. Dia nggak bisa jalan-jalan, main piano terus. Itu tanpa disadari, nggak ada yang posting sampai sekarang bahwa orang nggak ngeh bahwa pianonya muter, Mbak. Mmm. Itu udah saya pikir, saya kok nggak ada yang posting. Gila nih pianonya muter, nggak ada yang posting, nggak ada yang relate sama itu. Tapi orang tiba-tiba relate-nya, "Loh kok Andi bisa ngelihat ke sana? Loh kok Andi bisa ngelihat ke gue?" Gitu. Ah. Karena you love creating that magic, Iya, that yang show. ngalor sana. Mhm, Aku mau ngomongin soal papa. Papa tuh meninggal tahun? Papa meninggal 2000 sorry, 2017 September. Eee, beliau akan ulang tahun 2 Desember umur 80. Oh. Itu juga Mandi nih, it's it's crazy for me, karena papa kan saya satu-satunya anak yang tinggal sama papa.
eee, Sampai sekarang pun sama mama sama masih? mama masih. Tapi, masihnya udah Mhm. move ke sini. Dia dulu kerja di Bali soalnya. Saya nganter papa tuh, kita mau ke gereja, tiba-tiba papa lemes apa, papa lemes, aduh, "Dah nggak usah ke gereja ya, dah kita ke UGD aja yuk," gitu. Sampai meninggal, nggak pulang ke rumah, 10 days. Mmm. Sampai bingung saya. Ya emang sakit dan dioperasi. Terus, ada 2 kejadian setelah my dad meninggal adalah Dedi meninggal 14 September, terus di November akhir ada yang nelpon saya, "Hai Mbak," gitu, "Hai, Mbak Inet, iya, kapan pilih menu?" Gitu. "Menu apa ya?" "Loh, Mbak booking 2 Desember loh, udah DP, tinggal milih menunya." "Hah? Ya Allah Mbak, udah meninggal yang ulang tahun Mbak," gitu. Orangnya, "Innalillahi wa inna ilaihi kaget. "Saya lupa Mbak, cancel." Karena saya udah DP, kita udah DP, anak-anaknya udah DP. Undangannya udah didesain sedemikian rupa. Jadi undangan itu akhirnya jadi foto yang kita bawa ke Lasti, yang pertama. Yang kedua, 2018 bulan Maret, saya ulang tahun ke-50 dan merayakan 30 tahun saya di dunia pertunjukan. Dan tiketnya my dad nggak bisa di-cancel, karena saya udah belinya udah lama. Dulu AirAsia kan bisa belinya lebih lama. Oh, ini mau rayain di mana? Di Bali. Oh, di Bali, oke. Jadi Mhm. semua keluarga tuh saya ini tuh udah nggak bisa digunakan, nggak bisa. Terus saya tanya sama kakak saya lanjut apa enggak? Kalau nggak lanjut nggak apa-apa. Karena waktu saya ulang tahun di Bali itu yang saya undang adalah orang-orang yang dari tahun dulu sampai sekarang, ini saya umumin dan saya nggak ya ngundang mungkin beberapa teman. Tapi tahun itu saya speech, saya bilang, "Orang nggak pernah kenapa ada orang ini, karena orang ini tahun segini." Iya, aku lihat tuh foto-fotonya. Nah, itu saya undang. Jadi yang saya Ya. undang adalah orang-orang yang ada hubungannya, kenapa ketemu ini, terus abis ini ketemu ini, abis ini kenapa bisa ke sini. Terus saya ceritain sama Ya. orang-orang, nggak pernah tahu saya pernah jadi, road manager-nya Titi DJ gitu. Not even KD tahu itu. Mmm. Orang nggak pernah tahu saya pernah bikin konsernya KD di Fashion Cafe. Semua baru pada pada tahu setelah saya bikin speech itu. Saya nyari ulang tahun itu setahun, survei tempat, nggak pakai IO saya ngurusin lighting, sound, tamunya saya kasih surprise. That's so seneng banget ngelihat semua, my client, my friends, my family smile, tapi my dad nggak ada. Tinggal berapa bulan lagi ya, tapi ya itu Tuhan mungkin sayanglah sama my dad. Mmm. Kalau papa lihat pencapaian Kak Inet sampai sekarang ini, dia Woi, bilang apa kira-kira? seneng lah. Sebelum meninggal, nggak pernah konser mama papa nggak datang. Setiap konser, always they watch me. Kecuali misalnya kayak show-show yang nggak terlalu konser besar, my mom at least datang. JR-nya, bawa makanan, bawa tahu buatan dia. Gitu. Nah, dia selalu eh, nggak tahu ya. Aku ngerasanya my dad tuh selalu orangnya bukan kayak my mom yang gini ya. Tapi aku bisa yakinin dia sangat proud sama anak-anaknya, apa yang anak-anaknya buat, tanpa harus ngomong, tanpa harus ngomong. Dan nggak mau menyusahin. Makanya last time dia sakit, kita mau ke gereja, kita tetap ke UGD, dia nggak mau nyusahin aja, nggak mau bikin Mmm. mama resah dan segala. Terus sampai di rumah sakit, saya call all my brother sister, dia di rumah sakit udah habis itu dia masih mau ke London, sorry, Wow. dia masih mau ke London karena mau berangkat.
pas kita beresin kamarnya, udah ada tiketnya Mbak Nini. Tahu nggak tiket pulang ke rumahnya tanggal berapa? 14 September. Which is dia pulang dengan keadaan meninggal. Itu saat my sister semua nangis. Saya beresin kan kamar Dedi. Udah ada tiket nih, lihat tuh tanggal pulangnya. 14 September. Dedi pulang dari London. Dan literally Bener dia 14 pulang. September. Dia pulang. Benar pulang. Hubunganmu dengan mama jadi tambah dekat setelah papa nggak ada. Iya. Sampai sekarang katanya masih dipegang kepalanya setiap ada kerjaan. Tadi my mom lagi kurang baik sebulan ini. Mulai she doesn't want to get up from the bed, tapi masih ayo pegang gitu. Tapi saya yakin percaya bahwa mungkin akan ada keajaiban Christmas yang ya kemarin juga saya angkat mau duduk. Awalnya nggak mau duduk kayak. Nah sekarang saya dealnya malah dengan nggak ada banyak kerjaan, saya now I have to deal with my real diva. This is my mom. Gitu. Apapun aku kerjain untuk mama. Mau ada apa ya nggak, ntar nyokap dulu. Jadi benar The mendivakan real mama. diva. Yeah. Ada nggak yang udah sampai sejauh ini karirmu Kainet? Ada nggak yang kayaknya kamu ngerasa aku pengen ngelakuin ini gitu? Apa yang pengen dipegang gitu supaya kayak udah lengkap nih semuanya? Bukan show, Oke. tapi saya pengen punya teater yang keren, yang bagus, yang Indonesia belum punya, kayak Inder Stadium gitu. Nah saya mau kerja di situ. Saya mau lupain semua pekerjaan saya. I just want to work in one place. That's my aim. Karena waktu ngeliat Sydney Opera House tuh ngecasnya setengah mati. Gila, backstage-nya keren banget. Terus masuk situ aja harus ini, harus itu. Wah udah keren deh. Show di Esplanade berapa kali. Gila, aku mau jadi in-house stage manager one day. Even udah pernah melewati semuanya, udah Enggak. sebesar namamu ini tetap pengen jadi Pengen. in-house? In-house SM. Pengen banget. Gak ada yang mau buat gedung pertunjukan besar sekarang. Dan gak ada sekolahnya loh untuk jadi stage manager itu sebenarnya Sekarang kan? lumayan. Atau ada? Sekarang lumayan, Mbak. Sekarang ada di, saya pernah ngasih lecture di, saya lupa universitas di deket Ion Mall. Oh. Apa ya namanya universitasnya? Oh jadi sudah ada justru Udah sekarang ada, ya? udah ada. Jadi, Ya sebenarnya awalnya kan saya mau masuk IKJ. Terus ngelihat ke IKJ tahun 86, gondrong, pakai sendal karet. Kayaknya sih enggak ya, gitu ya. Kayaknya saya nggak mau jadi yang kayak gini gitu. Itu ini persepsi saya tentang kesenian loh tahun itu. Mau masuk IKJ tahun 86, nongkrong gini nih pakai sendal gondrong. Aduh gua enggak deh, kayaknya enggak sih gitu ya. Perhotelan aja sih gitu. tetap mendivakan, harus bisa mendivakan manusia. Tapi dengan nggak sengaja ada satu ini juga bahwa dulu saya mau jadi polisi sebenarnya. Oh. My aim is become a police. Nggak tahu kenapa. Itu karena pergi sama mama papa ke luar negeri, itu kan polisi-polisi sana pakai anting-anting gede, rambutnya begini, wis gila keren banget. Gue jadi polisi. Begitu ngeliat polisi polwan ya, polwan kita zaman dulu ya. Hah, bootsnya kayak gitu? Enggak deh kayaknya. Gue gak jadi polisi. Tapi karena orang bilang, nah lu sekarang jadi polisi di atas panggung aja. Which is true. Jenderal di atas, di belakang panggung sih sebenarnya, general show. Kalau kamu ingin diingatnya sebagai apa Kak Inet? Kalau misalnya nanti nih berpuluh-puluh tahun lagi mendatang, Inet Lemena yang pengen kamu tanemin di pikiran orang tuh apa legacy-mu?
menjadi Inet Lemena aja sih di dunia stage management. Saya nggak mau, karena saya nggak pernah tuh dari tahun 95 sama one day gue ngalahin Jay Subiakto. Nggak pernah ada di dalam hati saya mau mengalahkan Jay Subiakto tuh nggak ada. Makanya kemarin waktu ada show kita Bulgaria bertiga, itu merayakan kita dari tahun 94, bahwa posisi kita sama. Malah yang naik Gita Gutawa menjadi produser. Yang dulu cemen cuma datang latihan, dia jadi produser. Kita di Bulgaria tuh merayakan itu bertiga tuh. Gila ya Mas. Bertiga tuh Mas Erwin, Mas Erwin, Mas Jai, sama saya. Dari awal kita Krisya tuh posisinya nggak pernah berubah Mbak. Mas Erwin musik director, Mas Jai art director, saya dulu stage manager. Nggak berubah. Karena kita nggak mau jadi orang lain, makanya saya nggak mau. Orang bilang, one day gue mau ngalahin ini, tidak ada. Janganlah, jadilah diri sendiri. Jadi kalau saya mau ingat aja Inet Lemena sebagai orang yang bekerja di belakang panggung. And a team player, a That's team leader. it. I think that's who you are. You are a team player yang sangat amat solid. Karena bisa bawa semua orang tuh bareng gitu loh, guyup. Ngerangkul sih sebenarnya. Kita harus ngerangkul sih. Karena saya juga dirangkul sama semua orang juga. Sama my cousin yang beda agama, kita belajar banyak. Ternyata kita belajar banyak. Ternyata sekolah itu salah satu, sebenarnya kita banyak belajarnya malah di dunia real. Ya. Sebenarnya gitu. Sekolah mah karena untuk kita jadi pinter aja. Tapi untuk kayak sekarang kan udah gak ada lagi tuh apa tuh istilahnya zaman gue sekolah. Budi pekerti kita apa segala macam. Itu saya masih belajarin ke teman-teman yang baru-baru sekarang. Itu harus kayak gitu. Seperti kayak kamu bilang tadi, jalan Tuhan kayaknya memang dari awal sebenarnya udah dipersiapin juga sama orang tua. Solid dari keluarga, kakak beradik solid, sampai saling nge-organize. Kapanpun bisa ditelepon dan bisa langsung datang ya, dan nge-organize semuanya. Dan akhirnya bisa juga ngerangkul semua orang juga, termasuk juga dalam profesional. Dia kebawa lah itu. Maksudnya karena saya yakin semua orang punya talent. Semuanya tuh punya. Semua kita tuh punya talent ini, talent itu. Tapi gimana kita bawain aja gitu. Karena orang-orang gini, gimana bisa jadi Inet Lemena? Gak bisa lo jadi Inet Lemena. Karena kita berbeda gitu. Tapi gimana caranya lo menjadi a good show director and stage manager? You can learn from me. But you cannot learn from me on become Inet Lemena. Gak bisa. Gak bisa itu. Ya. Jadi jangan pernah bilang gue mau jadi ini, gue mau jadi. Jangan. Gue mau jadi saya sendiri dengan keberhasilan. Gitu. Tapi mau belajar being a stage manager, a good stage manager, lo boleh belajar. Tapi aku belajar dari kamu satu Kak. Aku belajar terus belajar untuk bisa jadi a good leader. Yeah. Leader yang sabar dan mengayomi. I think that's who you are. Jadi thank you so much for sharing. Thank you banget. Thank you Mbak. Mengikuti kata hati itu jadi penting banget ya dalam menemukan ikigai yang aku jalani sekarang. Ikigai itu dijalankan dengan hati yang ringan gitu, nggak ada tuntutan yang udah disukai apa, yang dikuasai apa, terus nggak jadi uang. Berarti ini bukan ikigai dong. Nggak juga sih sebenarnya, ikigai nggak jadi uang juga nggak apa-apa gitu. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.